Om Swastiastu. Halo teman-teman pembelajar. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai untuk membuat postingan, unggahan terkait pertemuan minggu lalu ya? Nah, saya harapkan sudah terkumpul semua kreativitas, template, dan desain, dan teman-teman sudah mengunggah minimal satu postingan untuk hari ini ya. Nah, di perkuliahan hari ini bagi teman-teman yang masih bingung, masih bimbang gitu ya. Nah, kita khusus dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi, kita akan membahas mengenai yang terbaru ya, pedoman atau tata bahasa yang terbaru yang sudah dikukuhkan di tahun 2025 EYD versi 5. Nah, teman-teman apakah sudah mengunduhnya? Nah, jika belum, saya tampilkan sebentar, jika teman-teman sudah mengunduh, nah itu sudah sangat baik ya. Namun jika teman-teman belum mengunduh, bagaimana sih sebenarnya tampilan dari EYD versi 5 yang dalam bentuk SKEYD ya, yang diberlakukan dalam eh, publik gitu. Nah, ini akan saya bagi. Nah, begini tampilannya ya, teman-teman. Tidak memakan waktu yang lama, jadi teman-teman silahkan bisa berselancar di Google, diketikkan gitu SKEYD versi 5 atau EYD versi 5 gitu ya. Nah, ini akan muncul eh, yang milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya. Nah, untuk nomenklaturnya ini nggak usah dibahas gitu ya. Nah, kita akan sampai pada eh, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan versi 5. Yang pertama ini adalah penggunaan huruf ya. Nah, ini juga penting untuk di PGSD bahwa kemarin itu masih banyak yang terjadi kekeliruan menafsirkan ya. Jadi lafal atau ucapan gitu ya, B itu begitu. Nah, itu ternyata baru dicari akar permasalahannya itu adalah untuk mengurai permasalahan misalnya kita ingin terutamanya di kelas rendah gitu ya, B gitu dibaca, nanti anak-anak menulis buku itu jadinya BEKU gitu ya karena lafalnya adalah B gitu, jadi dianggap B itu memiliki unsur B dan E. Nah, padahal kan itu adalah untuk mencerabut permasalahan seperti itu. Namun di EYD versi 5 sudah dikukuhkan bahwa B itu tetap lafal atau pengucapannya adalah B gitu, tidak ab, nggih. Kemudian C ya C, eh, kemudian D bukan ed tapi D, F G H bukan H ya, H I J K. Namun kita harus sebagai pendidik di sekolah dasar misalnya, jadi tetap harus ditekankan bahwa D itu hanya mengandung satu huruf, bukan D dan E begitu. Nah, ini sekadar pengenalan ya, teman-teman. Nah, ini di EYD versi 5 silahkan nanti teman-teman bisa aplikasikan dalam penulisan maupun eh, lisan. Nah, ini juga penting ya, bagaimana membaca dan gitu. Nah, itu kalau teman-teman nanti berselancar di KBBI atau kamus secara hard copy, nah itu akan menemukan perbedaan dan yang dibaca ya, berdasarkan eh, tanda diakritiknya. Nah, ini saya lewatkan, nanti teman-teman bisa langsung membacanya. Nah, ini silahkan teman-teman bisa pahami ya. Nah, ini biasanya yang sering keliru, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini yang termasuk dalam petikan langsungnya itu adalah ini, berhati-hatilah nak, begitu ya. Nama kitab suci dia ditulis kapital ya. Panggilan juga dia ditulis dengan huruf kapital ya. Selamat pagi dokter, dokter gitu ya. Selamat pagi dok. Nah, itu juga kapital ya. Jenderal, Prof, begitu ya. Nah, ini huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang tua sebagai pengganti ya. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Tapi kalau Wakil Presiden saja, nah itu ditulis tidak kapital ya. Perdana Menteri Nehru, Proklamator Republik Indonesia.
Nah, ini juga sering keliru ketika menuliskan bangsa Indonesia, misalnya gini kalimatnya ya, kita sebagai bangsa Indonesia, nah itu kan dia di tengah ya, jadi ditulis yang kapital itu adalah negaranya gitu ya, bangsanya ini kecil ya, suku Dani, bahasa Tolaki gitu ya, misalnya bahasa Indonesia, kecuali dia di awal, nah baru bahasanya ini ditulis kapital ya. Nah kalau seperti ini, misalnya pengindonesiaan, nah begini tulisan yang benar ya. Nah, ini sebenarnya sudah sangat detail. Teman-teman silahkan pelajari dengan baik dan bisa mengunduh ini untuk bekal teman-teman mengkritisi sebuah penulisan, baik penulisan maupun lisan ya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini penting untuk dipahami teman-teman. Coba lihat kalimat ini. Selamat belajar anak-anak. Kadang-kadang eh, tanda kutip itu diletakkan gitu ya sebelum tanda titik. Jadi kutip dulu baru titik. Nah, ini salah teman-teman ya. Jadi titik dulu baru kutip ya. Nah, diperhatikan lagi konteks kalimatnya. Nah, kalau seperti ini, nah ini teman-teman bisa pahami di sini ada dua contoh. Nah, silahkan nanti diaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Huruf miring, nah itu silahkan nanti teman-teman lebih banyak membaca ya. Kata turunan ya, jadi kata berimbuhan nanti kita akan bahas. Nah, kita mau fokus dulu ke baik kita lanjutkan teman-teman. Sebentar. Semoga tidak ada permasalahan ya, sebentar. Baik, kita penerapan ya, penerapan EYD dalam proses kreatif tulis menulis. Nah, ini permasalahannya ya. Jadi kenapa sih kita harusnya lebih malu kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya kita maklum gitu. Orang-orang maklum karena bukan penutur aslinya. Tapi kalau sampai penutur asli orang Indonesia salah menggunakan bahasa Indonesia itu justru malunya dua kali lipat ya. Nah, permasalahannya adalah bahasa Indonesia dianggap kalah gengsi daripada bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia juga dianggap belum memiliki nilai ekonomi gitu ya, maraknya penggunaan bahasa asing dan orang yang dalam menggunakan bahasa orang cenderung belum bisa membedakan situasi komunikasinya. Iya, jadi bukan berarti bahasa Indonesia itu harus baku gitu formal, enggak ya, tapi ada satu satu formula yang bisa kita terapkan rumusnya yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, baik itu adalah sesuai dengan konteks situasi ya. Misalnya, boleh nggak kita memasukkan bahasa-bahasa gaul? Iya, boleh, sangat-sangat boleh gitu ya. Bahkan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu banyak tumbuh dari bahasa gaul. Misalnya kata FOMO, galau, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kalau konteks situasinya adalah dalam penulisan formal, kemudian juga dalam ranah akademis, nah itu lihat lagi konteks situasinya gitu ya. Kecuali Anda membahas mengenai penelitian bahasa-bahasa gaul, nah itu kan ditulis miring begitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang tidak berasal dari bahasa Indonesia atau istilah asing, istilah daerah, bahkan istilah gaul itu ditulis miring ya. Jadi itu baik. Nah, yang benar ini adalah penggunaan sesuai dengan tata bahasa. Nah, dimanapun kondisinya, izin itu tidak akan pernah berubah menjadi izin gitu ya. Izin tidak akan pernah berubah menjadi izin. Jadi konsep sudah teman-teman salah. Itu yang namanya bahwa bahasa itu memang
sudah ada tatanannya gitu. Jadi dimanapun dia tidak akan pernah berubah gitu. Misalnya pikir itu tidak akan pernah berubah menjadi fikir, baik situasi formal maupun non formal, teman-teman. Jadi itu kita kembali pada baik berdasarkan situasi dan benar berdasarkan tata bahasa. Walaupun teman-teman menyingkat gitu, izin gitu ya dalam konteks apa penggunaan di WhatsApp gitu ya, izin ya tetap ditulis dengan IZN gitu, misalnya menyingkat ya, karena itu adalah eh, kecenderungan berpikir atau nalar berpikir teman-teman sudah benar atau belum. Nah, ini silahkan diperhatikan gitu ya, kesalahan umum dalam penulisan kata. Nah, ini bisa dijadikan materi dalam bahasa eh, postingan teman-teman ya. Jadi yang benar itu adalah imbau, bus, antri nih salah ya, antri. Kemudian konkret ya, kongres, utang, jadwal bukan jadwal, azas, fotokopi ya. Nah, ini yang benar ya. Imbau itu adalah tanpa hak ya, sama dengan hisap begitu. Nah, ini boleh dijadikan postingan di unggahan teman-teman ya. Oke. Nah, ini rezeki dengan Z, kadar, saksama, kategori, sistem gitu. Nasihat, November ya, bukan November, Februari, bukan P gitu. Risiko yang benar ya. Kemudian khawatir, izin, zaman. Nah, jadi ada yang menyebut jadul gitu. Jadi itu salah. Yang benar itu adalah zadul ya, sesuai dengan tadi konteks benar ya. Baik dan benar ya, zaman tetap zaman, bukan zaman. Jadi jadul ya tetap zadul, bukan jadul. Nah, ini ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ini ada ragam, ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan. Nah, itu disesuaikan karena tadi kita berbicara mengenai konteks yang baik begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi kalau kita mempelajari tentang bahasa sebagai ilmu komunikasi gitu ya, nanti atau diterapkan dalam praktik komunikasi, teman-teman harus mengingat bahwa struktur kebahasaan itu dimulai dari hal yang paling kecil yaitu huruf gitu ya, tatanan bunyi, fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian ada wacana ya, sehingga kita bisa menyebutkan satu tatanan kata itu secara utuh dalam bentuk paragraf ataupun wacana. Jadi apa yang perlu diperhatikan ya ejaan, bentuk kata, tata istilah, tata kalimat yang semuanya ini tercantum dalam kaidah kebahasaan. Nah, ini perjalanan ejaan teman-teman ya, sejarahnya. Nah, kalau kita berbincang mengenai sejarah bahasa ejaan itu banyak sekali. Nanti ini juga ada sejarah bangsa, termasuk di dalamnya sejarah bahasa ya, bagaimana bahasa Indonesia itu justru bisa diperkenalkan lewat sastra gitu ya, sastra bahkan sastra pujangga baru, kemudian juga sastra modern ya yang ikut menumbuh suburkan bagaimana diksi-diksi bahasa Indonesia yang kaya, yang baik, bagus ini ya. Jadi banyak diksi-diksi bahasa Indonesia yang digunakan sebagai nama-nama orang gitu. Nah, karena ini mengandung keindahan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain dimanapun gitu. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan kita memahami bagaimana sejarah ejaan yang sudah disempurnakan sekian dekade gitu ya, sehingga mudah-mudahan karena bahasa ini terus bertumbuh dan berkembang gitu ya, tata bahasanya ini juga mengikuti gitu. Jadi semakin ada perubahan, semakin adaptasi, adaptasi yang lebih baik, sehingga bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa yang ajak, kukuh gitu digunakan sesuai dengan kondisi tadi, baik dan benar ya dalam situasi formal, non formal. Nah, ini tadi tentang ejaan huruf kapital ya. Nah, ini yang benar, contoh aplikasinya dalam kalimat. Jadi, kalau teman-teman mau mengunggah kalimat, itu boleh di postingan teman-teman ya. Nah, Hari Sanjaya MPD, begini tulisannya yang benar ya. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo. Nah, kalau teman-teman ingin menulis kepala
Jadi bukan kepala sekolah SD gitu ya, itu mubazir ya, karena SD itu sudah mengandung sekolah. Jadi kepala yang benar itu adalah atau baku penulisannya supaya tidak ambigu, supaya tidak juga abu-abu. Nah, kepala sekolah dasar negeri Cibogo gitu saja ya, atau teman-teman boleh menyebut kepala SD negeri Cibogo. Nah, tapi yang lebih manis rasa bahasanya itu adalah kepala sekolah dasar Cibogo. Nah, kalau dia bukan nama nama sekolah gitu ya, nah seperti Sekolah Dasar Negeri Cibogo, nah itu tetap ditulis tanpa kapital ya. Sekolah Dasar, misalnya Hari Sanjaya MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibogo, memberikan materi tentang pengelolaan dana pendidikan kepada semua guru sekolah dasar di Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang benar ya. Jadi tatanan kalimatnya. eh nah, ini teman-teman bisa baca di EYD ya, yang saya tekankan di sini yang tadi, misalnya benua, benua Afrika, Asia Tenggara, Pulau Manggas, Lembah Balem. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital ya, kedua kata atau kelompok kata ini. Seperti tadi Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, nah itu ditulis dengan kapital. Ini huruf kapital tadi ya pada sapaan dialog yang diisi tanda kutip gitu. Nah, ini yang benar penulisannya adalah seperti yang tercermin di monitor teman-teman. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Rosita. Nah, anak-anak ini kenapa kapital? Nah, karena ini sudah jelas siapa yang dituju gitu ya. Jadi anak-anak misalnya saudara gitu yang sudah jelas siapa mitra tuturnya. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital gitu. Misalnya selamat pagi dokter gitu. Nah, itu kan sudah jelas ininya ya, konteks mitra tuturnya jadi ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini terima kasih itu tidak nyambung ya teman-teman, tetapi terpisah, tidak serangkai penulisannya, tetapi dipisah karena merupakan kelompok kata ya. Sama dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ditulis terpisah, tetapi ketika dia diisi imbuhan, misalnya tanggung mendapat imbuhan gitu ya, mempertanggungjawabkan. Nah, kan itu kan di akhir, jadi dia melekat pada jawab gitu. Jadi ditulis serangkai ya. Jadi kalau sama-sama dua sisi ini mendapatkan imbuhan dan mendapatkan awalan dan akhiran itu ditulis serangkai. Tetapi kalau hanya satu sisi gitu ya, nah dia ditulis terpisah. Misalnya yang satu sisi bertanggung jawab. Nah, itu ditulis terpisah karena hanya satu yang dapat gandengan gitu. Nggak mungkin kan jadi obat nyamuk gitu. Jadi hanya satu yang mendapat gandengan, yang satu tetap terpisah. Kalau kedua-duanya mendapat gandengan, dia ditulis serangkai. Oke, nah itu contoh ya yang bisa teman-teman adaptasikan ke dalam postingan atau unggahan. Nah, ada satu eh, fenomena lagi ketika huruf miring misalnya ya. Saya membaca sajak wanita pengumpul kayu bakar dalam buku Penyair Cinta karya Abdul Wahid BS. Dalam sajak tersebut keterlibatan perempuan atau yang oleh Abdul Wahid BS disebut sebagai wanita jelas terlihat. Nah, ini masih amburadul ya. Kalau saya baca seperti ini tidak jelas tanda baca, kemudian juga ada kan kita sensitif ya terhadap bahasa gitu karena sudah setiap hari membaca, sudah setiap hari menggunakannya. Nah, ini bisa mengurangi mood pembaca gitu, teman-teman. Jadi harus benar-benar dilihat gitu, apalagi teman-teman yang mungkin sering jadi juri atau nanti mungkin mengikuti perlombaan. Nah, yang seperti ini kalimat-kalimat ini semoga bisa mempertahankan mood pembaca sehingga apa yang teman-teman tulis itu bisa tersampaikan secara gamblang, secara jelas gitu. Nah, jadi perbaikannya saya membaca sajak
Ya, kalau dia sajak gitu dia tidak ditulis miring ya. Wanita pengumpul kayu bakar dalam buku. Nah, jadi kalau buku, judul buku baru dia ditulis miring ya. Kalau misalnya judul lagu dia tidak ditulis miring. Kalau judul album, nah itu ditulis miring ya. Itu sudah tersaji di EYD teman-teman. Nah, silahkan teman-teman baca, dipahami dan diaplikasikan dalam tata kalimat begini. Nah, saya membaca saja Wanita Pengumpul Kayu Bakar dalam buku penyair cinta karya Abdul Wahid BS. Nah, titik ya. Dalam sajak tersebut, diisi tanda koma, keterlibatan perempuan atau yang oleh Abdul Wahid BS disebut sebagai wanita. Nah, karena ini penekanan ya, jadi huruf miring, wanita. Bukan wanitanya yang harus ditulis huruf miring, tetapi konteks kalimat yang menyebabkan penegasan gitu ya dalam kalimat ini sehingga wanita itu ditulis dengan huruf miring. Seperti misalnya teman-teman membuat soal gitu ya. Berikut ini yang termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik kecuali. Nah, itu penegasan ya, kecuali nah itu ditulis dengan huruf miring. Oke, kita bahas lagi huruf miring. Nah, ini ada contoh kalimat juga. Ini yang merah-merah ini salah ya. Misalnya, Codefisher dikembangkan oleh insinyur Peter Trautin dari German Water Foundation. Proyek tersebut merupakan salah satu contoh creative problem solving. Nah, ini kenapa German Water Foundation itu tidak ditulis miring? Karena itu merupakan nama merek ya atau nama perusahaan sama dengan PT Coca-Cola. Nah, itu itu ditulis dengan tidak ditulis dengan huruf miring karena sudah menjadi nama diri atau istilahnya nama merek gitu, brand. Sama seperti Instagram gitu, nah itu tidak ditulis miring ya, walaupun dalam istilah asing Facebook itu tidak ditulis miring ya, karena sudah menjadi nama diri atau nama merek. Nah ini ya, ini huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing ya. Ini ada catatannya, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing tidak dituliskan dengan huruf miring, ya. Hmm. Nah, ini silakan teman-teman, ini tugas pertama, ya. Nanti silakan diunggah di Drive. Nah, ini boleh diunggah juga postingannya. Apa sekiranya yang salah dari 5 penulisan kata ini? Nah, boleh direkam, saya lamakan ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, silahkan ini boleh dibahas di unggahan juga ya. Helm Anda mohon dikunci, hilang di luar tanggung jawab kami. Lokasi belajar mengemudi di bawah jembatan Lamyong. Thanks for your come to visiting us. Terima kasih atas kunjungan Anda. Dikontrakkan ya. Pelayanan hari Senin sampai Jumat. Nah, ini Jumat ini tanda apostrof ya. Nah, apakah tanda apostrof itu masih berlaku di penulisan gitu ya, sesuai dengan SKED versi 5? Nah, silahkan teman-teman jawab. Oke, itu saja. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap eh, berkreativitas untuk mengunggah postingan terkait kebahasaan dalam tata aturan. Terima kasih.